Udah Pak. Udah apanya? Udah saya capek. Capek. Tapi ini pura-pura atau enggak? Enggak Pak. Enggak, beneran. Udah ini Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bio di Avatar. Yang tentunya di channel ini kita masih akan memberikan edukasi tentang seputaran ilmu hipnotis ya. Mungkin sudah lama sekali saya tidak membuat video, banyak yang request buat lagi Pak, buat lagi Mas, buat lagi Bang. Tapi memang terkendala di rutinitas yang memang lebih harus diutamakan. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih untuk penonton setia channel Bio di Avatar yang sudah mengikuti lama ataupun yang baru-baru. Semoga dengan adanya video-video yang sudah saya buat atau share di YouTube saya ini bisa menambah wawasan Anda tentang ilmu komunikasi. Agak-agak grogi saya, udah lama soalnya nggak natap kamera. Di sini mungkin kalau kalian melihat wajah saya itu udah bosen ya, udah saking seringnya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang melihat video ini bertanya-tanya siapa lagi yang di sebelah saya ini, nanti kita kenalkan. Sebelum masuk ke video selanjutnya, boleh kita simak dulu. Saya kenalkan cewek cantik, mbak cantik, adik cantik yang ada di sebelah saya ini. Saya juga baru kenal hari ini, ya. Namanya juga saya belum tahu kepanjangannya siapa. Langsung saja, saya dengan siapa kali ini? Ya, dengan Triwahyuni yang biasa dipanggil dengan Yuni. Yuni. Mbak Yuni ya? Ya. Mbak Yuni statusnya? Untuk statusnya sekarang, status apa dulu nih? Maksudnya status sosial masih lajang atau? Iya, masih lajang Pak. Masih lajang. Masih kuliah, kerja? Untuk saat ini bekerja. Oke. Mbak Yuni punya IG, TikTok atau YouTube? Boleh disebutkan, nanti saya tulis di sini untuk teman-teman untuk yang ingin mengenal lebih jauh tentang Mbak Yuni ini siapa sih. Nanti bisa dikepoin TikToknya atau Instagramnya atau Facebooknya atau YouTube-nya kalau memang punya. Ya, untuk Instagram aku namanya Triwahyuni SS_. Dan untuk TikToknya juga sama, Triwahyuni SS_. TikToknya, YouTube nggak pun? YouTube punya Triwahyuni aja. Cuma kayak nggak aktif gitu di YouTube, lebih aktif di Instagram sama TikTok. Oke. Tapi ada rencana untuk membuat channel YouTube Mbak Yuni? Kalau rencana itu ada Pak, karena untuk di TikTok sendiri itu saya pingin jadi kreator untuk tutorial make up transisi gitu. Kalau untuk YouTube-nya masih dipikirkan lagi karena saya perlu belajar banyak. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar make up boleh dikepoin TikToknya Triwahyuni SS_ ya. Iya. Nah, boleh dikepoin karena kebanyakan mungkin yang nonton di channel ini tuh laki-laki Mbak Yuni. Jadi 25% lah mungkin perempuan. Tapi kalau semuanya ada laki-laki juga yang memang pengen belajar make up, ya nggak masalah ya. Boleh yang penting di follow nanti jangan lupa di follow. Saya akan tulis di sini. Mbak Yuni, ini di channel saya ini kan membahas tentang seputaran tentang ilmu hipnotis atau kalau yang biar nggak serem kalau kita mendengar kata hipnotis kan agak serem. Biasanya itu saya di sini lebih ke ilmu komunikasi sebenarnya, karena hipnotis itu berkaitannya dengan ilmu komunikasi. Nah, kalau seumpamanya ketika Mbak Yuni ini mendengar atau melihat adegan tentang hipnotis, apa yang ada di pikiran Mbak Yuni tentang hipnotis itu sendiri? Lebih ke kayak hipnotis itu negatif gitu sih Pak. Kayak lebih kan kebanyakan hipnotis itu sering dipakai untuk penipuan tuh. Nah, pikiran saya tuh kalau terdengar hipnotis itu kayak langsung wah ini bahaya nih gitu. Kalau dari dari pikiran saya. Dan itu dari pemikiran Mbak Yuni ya. Terus pernah nggak melihat dengan mata kepala sendiri atau pernah nggak merasakan dihipnotis?
Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau saya belum pernah merasakan dan ngelihat pun nggak pernah. Ngelihat juga nggak pernah kecuali di TV gitu ya. Iya. Jadi memang itu wajar Mbak Yuni karena setiap orang yang tidak mempelajari ilmu komunikasi atau hipnotis ini berpikirannya ya seperti itu. Jadi ketika mendengarkan kata hipnotis itu ya konotasinya sudah negatif duluan. Padahal di sini makanya saya buat channel ini salah satunya adalah memperkenalkan bahwa hipnotis itu sebenarnya tidak senegatif apa yang masyarakat itu pikirkan, karena banyak sekali manfaat hipnotis. Contohnya ini berulang-ulang kali saya sampaikan di setiap video saya ya untuk teman-teman semua. Hipnotis ini banyak sekali manfaatnya, terutama itu biasanya untuk hipnoterapi. Jadi untuk membantu penyembuhan orang-orang yang mempunyai masalah psikomatis. Jadi penyakit pikiran, penyakit hati itu bisa kita bantu sembuhkan dengan hipnoterapi. Bahkan untuk penyakit medis pun kita bisa menggunakan hipnoterapi untuk mendukung. Jadi kalau kita berobat ke medis ya, sebenarnya kan kalau kita beri kekuatan mental, penyakit juga akan cepat sembuh, cepat diangkat oleh Tuhan kan seperti itu. Makanya banyak sekali dokter-dokter itu yang mengambil kelas hipnoterapi. Itu salah satunya untuk hipnoterapi. Kalau untuk di bidang pendidikan, itu kebetulan kemarin juga saya buat makalah itu tentang hypnoteaching. Jadi mengajar menggunakan metode hipnotis. Jadi sebenarnya teman-teman, seperti apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya dulu, ketika kita mempunyai alat atau ilmu itu sebenarnya yang nggak baik itu atau yang kurang baik itu bukan alatnya, tapi tergantung siapa yang memakainya. Nah, berhubung Mbak Yuni ini belum pernah dihipnotis, mau nggak merasakan hipnotis? Jadi kan kalau gini, di pikiran Mbak Yuni ini sekarang ini kalau ketika orang dihipnotis itu sadar atau enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, jadi sebenarnya salah itu Mbak Yuni. Ketika orang dihipnotis itu kondisi otaknya itu dalam kondisi super sadar. Oh, iya. Jadi kondisinya super sadar. Bahkan beberapa hipnoterapis ya, beberapa kawan-kawan seprofesi saya itu ada di hipnotis itu namanya X-regresi. Jadi dia menggunakan metode hipnotis untuk mengembalikan seseorang ke usia jauh di bawah sekarang ini. Contoh Mbak Yuni usia berapa sekarang? 22. Nah, ketika saya minta untuk mengingat kejadian di umur 1 tahun, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak. Makanya saya bilang tadi, ketika orang dihipnotis itu bisa mengingat bahkan kejadian 0 bulan dalam kandungan. Oh. Ya, kalau biasanya kalau orang yang mempercayai tentang reinkarnasi, dia bisa tahu di kehidupan dulu dia itu siapa, ya kan? Iya. Nah, itu edukasi sedikit. Sebenarnya saya sudah bahas itu tentang masalah alam bawah sadar ya, karena Mbak Yuni ini memang baru pertama kali ini. Dan bahkan baru tahu banget kalau ternyata hipnotis itu bisa buat terapi, bisa buat penyembuhan gitu, Pak. Iya, berarti memang belum tahu sama sekali. Belum tahu, ya? taunya hipnotis itu ya kayak penipuan. negatif penipuan gitu, terus ya kayak di acara uya-uya itu. Jadi kalau di acara uya-uya Ferdian itu namanya hypnostage, jadi hipnotis panggung. Makanya kan banyak yang bilang seperti ini. Kalau saya bilang hipnotis itu sadar, banyak yang komen nyangkal gitu. Nyangkal maksudnya kalau sadar kok dia bisa nggak inget namanya. Kalau sadar kok dia bisa namanya diganti, bisa mau gitu. Dan itulah yang tidak diberikan konten kreator yang sejenisnya atau seprofesi dengan saya, karena semua itu ada tekniknya. Ketika kita menggunakan hipnoterapi itu pun hipnoterapi itu ada berbagai macam teknik hipnoterapi. Jadi banyak sekali metodenya. Dan kalau untuk hypnostage sendiri itu pun ada metodenya. Jadi hypnostage ini ya untuk hipnotis panggung, hipnotis hiburan, contoh yang kayak di TV-TV itu gitu. Jadi banyak sekali. Simpelnya Mbak Yuni dari obrolan kita, sebenarnya hipnotis itu simpel. Kalau menurut saya sendiri hipnotis yang saya tahu gitu ya, hipnotis itu adalah diterimanya sebuah ide atau perintah tanpa dibantah. Jadi kalau semuanya Mbak Yuni disuruh ibunya ke warung atau suruh bosnya ngerjain sesuatu, ketika Mbak Yuni langsung mengerjakan itu, Mbak Yuni dalam kondisi terhipnotis karena sudah menerima perintah tanpa dibantah. Iya benar. Kecuali kalau semuanya Mbak Yuni diperintah kok
males lah. Itu nggak terhipnotis. Makanya saya bilang di kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya hipnotis, karena hipnotis juga masuknya adalah komunikasi verbal dan non verbal. Seperti itu, Mbak Yuni. Paham? Paham sekarang. Jadi kalau di sini kan kurang afdol nih. Kalau tadi kan cuma mendengar ceritanya katanya dari saya, terus melihat di televisi. Untuk lebih afdolnya, ya harus merasakan hipnotis itu sendiri, sadar atau enggak sih sebenarnya. Jadi bersedia Mbak Yuni merasakan hipnotis? Bersedia, Pak. Atas dasar apa? Atas dasar saya ingin tahu. Ingin tahu? Iya, dan intinya tidak ada paksaan di sini. Nggak ada. Harus ikhlas. Iya. Oke, siap. Nah,